Tampilkan semua wajahmu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Apa itu? Apa aja tadi? Oh, gila. Halo, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Dengar Ibu. Terdengar Ibu. Terdengar tidak? terdengar Terdengar, Bu. Bu. Ini. Ini nggak masuk nih. 60 derajat itu pi per 2 ya. Supaya jadi pi per 2 berarti X harus berapa? Per 6 ya. Enggak. Pinjam itu, Wit. Halo, suara saya terdengar sekarang? Terdengar, Terdengar, Bu. Terdengar Bu. Loh, Wit, berarti ini yang bermasalah, Wit. Terdengar, tapi ini masih bocor. Laptop ya? Oh yaudah, di sini lah beli. Oh. Halo. Oke ya, terdengar ya insya Allah ya. Terdengar. Ini sudah hadir semua kah? Sudah ya, 34. Oke, kita bisa mulai atau mau ngobrol-ngobrol dulu? Mulai ya. Mulai, Bu. Mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kalian hari ini selalu sehat. Ya, tidak ada yang sakit kan? Tidak ada insya Allah ya. Dan tidak ada yang sedang di luar. Jadi wajahnya tampilkan semua. Jangan ada lagi yang bikin SIM, pergi ke spa, dan sebagainya. Terima kasih Mbak. Di sini kayaknya Mbak. Coba Mbak. Ada nggak? Kalau nggak ada, di rumah. Ada? Oke. Hari ini kita akan membahas terkait dengan apa ya?
Halo, kok diam? Kelompok berapa ini? Menjawab kelompok 3, Bu, yang maju Kelompok prestasi. 3 tentang apa berarti? Yunani kuno, Bu. Sama-sama sukses ya, cepat selesai ya. Kita akan membahas tentang, maaf ya, terputus-putus ya. Perkembangan fisika pada masa Yunani kuno. Gitu ya. Sebelumnya apakah Anda tidak ada kesulitan untuk mengisi daftar hadir, kemudian di forum diskusi, coba dicek dulu. Untuk upload tugas. Halo? Mohon direspon. Izin jawab ya, Bu, untuk absen nggak ada kendala, Bu, belum waktunya aja, jadi belum bisa absen. Kenapa, Mbak? Kalau untuk absen, alhamdulillah tidak ada kendala, Bu. Belum jamnya aja, jadi belum bisa absen. Karena belum waktunya ya. Kita kan mestinya pukul berapa tadi? 10:10, Bu. 10:10, Ibu. Berarti minggu depan kita bisa lebih awal ya? Bisa? Enggak, Bu. Soalnya ada matkul sebelumnya, Bu. Apa mata kuliahnya sebelumnya? Belajar dan pembelajaran, Belajar Bu. dan pembelajaran. Sampai pukul berapa? 9 berapa ya, Bu? Sebentar. 9:30. 9:30. Oh, berarti 9:30 boleh dong? Bisa? Biasanya ngisi di forum di kelas dulu, Bu. Habis selesai jamnya gitu. Ngapain? Diskusi. Diskusi? Iya, Bu. Jadi nggak bisa? Halo? Tapi kalau 9:30 belum bisa, Bu. Kalau 9:30 tidak boleh, tidak bisa. Bisanya pukul? Bisanya pukul? 10 atau 9:50 gitu, Bu. Oke. Pukul 10 atau 10 kurang 10 atau 10 kurang 15. Eh, 10 kurang 10 bisa ya? bisa, Ibu, 10 kurang 10. Oke. Mbak Leovi nanti tolong diperhatikan ya, Mbak Leovi. Iya, Ibu. Oke, nanti Anda bisa mulai 10 kurang 10 ya, diberikan linknya ya. Iya, Ibu. Oke, sekarang kita coba pahami sebelum paparan materi dari kelompok 3 yang harus termuati di dalam kajian kita hari ini, yaitu perkembangan fisika pada zaman Yunani kuno atau masa Yunani kuno. Nah, perlu kita pahami bahwa ada hal-hal yang mendasari perkembangan fisika pada masa Yunani kuno ini. Ya.
di sini banyak berkembang terkait dengan mitologi Yunani kuno. Kemudian juga Anda bisa melihat adanya puisi Homeros, Ilyas dan Odisi. Ya. Kemudian yang pasti kalau ada karya-karyanya berarti ada filsufnya. Ya. Di sini ada yang paling terkenal pada zaman Yunani kuno itu adalah Thales. Ya. Berarti dia mempunyai pemikiran, dan pemikiran yang paling terkenal itu Thales of Miletus. Ya. Nah, kemudian ada juga filsuf yang lain. Filsuf yang lain yaitu Anaximandros, Anaximenes gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga Pythagoras ada di situ. Herakleitos, Xenophanes, kemudian ada juga Socrates, kemudian juga ada Plato. Di situ kita akan lihat bagaimana pandangan dari Plato, kemudian ciri-ciri karya Plato, kemudian kita bisa melihat pemikiran-pemikiran dari filsuf-filsuf yang sudah saya sebutkan tadi. Mungkin Anda bisa bercerita atau Anda bisa memaparkan dimulai dari bagaimana mitologi Yunani kuno. Ya, yang seperti Anda pahami bahwa mitologi itu kan sekumpulan mitos, ya. Mitos-mitos atau legenda-legenda yang berasal dari Yunani kuno, tapi dianggap sebagai perintis, ya, perintis yang mendahului filsafat. Begitu ya. Karena di sini bisa Anda pahami asal usul alam semesta di dalam mitologi Yunani kuno itu disebut dengan mite kosmogonis. Sedangkan bagaimana kita ingin mencari keterangan tentang asal-usul serta sifat kejadian alam dalam alam semesta kita sebut dengan mite kosmologis. Halo, saya masih didengarkan? Saya lagi baca sejarah nih. Jadi jangan ikut. Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, masih. Oke. Jadi di zaman Yunani kuno itu sebenarnya ada masa-masa keemasan para filsafat di sana. Karena apa? Di sana pada zaman itu para filsafat, para filsuf itu memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Ya, makanya nanti di situ ada masa-masa yang meliputi dari filsafat pra-Socrates, ya. Kemudian tokoh-tokohnya ini dikenal dengan filsuf pertama atau filsuf alam. Karena apa? Mereka ini mencari unsur induk yang dianggap sebagai asal dari segala sesuatu. Jadi yang paling penting di masa zaman Yunani kuno ini. Ada beberapa yang mungkin kita kenal sampai sekarang, beberapa pemikiran-pemikiran para filsuf di zaman Yunani kuno itu. Ada yang pernah kita dengar ya, pemikiran dari Thales, bahwa air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Pernah dengar nggak? Pernah? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, baru ini ya? Pernah, Bu, baru ini dengar gitu, bicara. Pernah, Bu, baru ini dengar. Pernah, Bu, baru ini dengar, oke. Oke. Thales, filsuf itu berpandangan bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air. Itu ya ininya.
Dan bagaimana semua makhluk hidup juga memerlukan air untuk hidup. Makanya dia berkata, pemikiran Thales mengatakan bahwa air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuknya, padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Itu yang dikatakan Thales. Gitu ya. Kemudian Thales juga mempunyai pandangan tentang jiwa. Jadi bahasa di Yunani kuno ini sangat menarik menurut saya untuk dibahas. Jadi dia berpandangan bahwa jagat raya ini memiliki jiwa katanya. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga berada di benda mati. Itu dari pemikiran Thales. Ya, oke. Kemudian apa yang dihasilkan Thales? Teorema apa yang pernah diungkap oleh Thales pada masa Yunani kuno itu? Pernah dengar teorema Thales? Pernah? Nanti saya kasih dengar ya. Nanti baru Anda jawab pernah gitu kan. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Belum. Oke. Jika AC adalah sebuah diameter, katanya gitu. Di dalam geometrinya, tentang geometrinya. Maka sudut B adalah selalu sudut siku-siku. Pernah dengar? Lingkaran juga ya? Berarti Anda lingkaran membahas kajiannya masih terlalu minim ini. Kalau belum pernah dengar kelompok 3. Apalagi nanti mau bicara filsuf yang lain. Anaximandros gitu toh. Yang bagaimana dia bisa memprediksi terjadinya gempa bumi. Kemudian juga bisa menyelidiki fenomena-fenomena alam seperti gerhana, petir. Kemudian asal mula kehidupan termasuk asal mula manusia. Itu kan dari filsuf-filsuf Yunani kuno tuh. Anaximandros yang bicara. Kemudian Anaximenes. Kalau Anaximenes mengatakan udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Kalau Thales tadi air ya. Kemudian ada Pythagoras, seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Kemudian dia dikenal yang lain. Tak tahu nama lain dari sebutan Pythagoras sebagai bapak apa dia? Paham? Bapak bilangan, kalau dikenal sebagai bapak bilangan. Apakah Anda bahas ini di dalam paparan Anda kelompok 3? Iya, Bu. Oke. Kemudian ada Xenophans tentang alam semesta dia bicara dan sebagainya. Kemudian ada masa-masa keemasan di zaman filsafat Yunani kuno ini. Oke, itu sekilas tentang kajian yang akan kita pahami terkait dengan sejarah perkembangan fisika pada masa Yunani kuno. Sekarang kita persilakan kepada Mbak Diana, Mbak Septina, Ulfa Efriga, Sela, Wulan, Anissa, dan Selin untuk coba memaparkan terkait dengan apa yang sudah Anda bahas di dalam kelompok Anda. Tapi satu yang perlu Anda pahami, kalau membuat PPT itu tidak seperti ini ya. Itu seperti word point. Jadi tulisan-tulisan yang ada di dalam PPT-mu kamu tempel semua ke sini. Coba lihat halaman 2, coba di enter halaman 2. Nah, apa menariknya jika ditampilkannya seperti ini? Halaman 3. Nah, jadi mohon PPT-nya jangan seperti ini ya, ditempel semua. Jelas ya? Jelas kelompok 3?
Jelas, Bu. Oke. Sudah sempat di Mbak Leovi, sudah sempat Anda screenshot kita? Belum, Ibu. Oke, coba di Anda ini dulu. Share screen-nya tolong di itu dulu. Nah, oke. Yang paling pasti perlu terpahami dengan baik oleh Anda. Pemikiran-pemikiran para filsuf yang paling terkenal di dalam perkembangan fisika pada masa Yunani. Terus karya-karyanya itu mengarah ke arah mana? Pasti dan sudah barang tentu mereka mempunyai ciri-ciri khas. Ciri-ciri khas bagaimana mereka memberikan sumbangsih keilmuannya di pembelajaran fisika, di fisika atau di sains. Ya. Karena mereka berpendapat, para filsuf itu, pemikiran manusia itu tergantung kepada idenya, katanya. Makanya banyak sekali ciri khas dari para filsuf yang ada di masa Yunani kuno. Oke ya. Nah, ilmu pengetahuan yang berkembang pada abad ke-5 sebelum Masehi yang kita kenal sekarang sampai dengan sekarang itu tentang teknologi air. Kemudian arsitekturnya, geologi dan seismologi. Kemudian yang paling kita harus pahami tentang perkembangan ini mencakup perkembangan ilmu fisika dan meteorologi. Halo? Bu. Ibu. Oke. Sudah siap kelompok 3? Saya alihkan kepada kelompok 3. Iya, Bu. Nisa, tolong share screen. Silakan. Semangat bener loh ibunya Herpin ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sejarah Fisika, Ibu Dr. Vianti SPD MPD, dan yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Wulan Syahidayatullah dengan NPM 2113022055, perwakilan dari kelompok 3 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, di sini saya tidak hanya sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya. Ada Diana Puspita, Septina Amelia, Ulfa Epriga Mahyu, Sela Safina Anwar, Anissa Aprilia Anggraini, dan juga Selindian Mutabarat. Oke, langsung saja susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga masukan atau arahan dari dosen pembimbing, yang terakhir adalah penutup. Memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja memasuki sesi berikutnya, yakni penyampaian materi oleh kelompok kami mengenai sejarah fisika pada masa Yunani kuno. Langsung saja kepada pemateri pertama, dipersilahkan kepada Diana. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filosofi Yunani kuno. Sejarah perkembangan fisika berorientasi terhadap Yunani kuno. Thales pada tahun 625 hingga 525 sebelum Masehi, dari Miletus merupakan seorang tokoh awal dalam sejarah fisika.
Bangsa Yunani kuno disebut juga bangsa Hellas yang mempunyai agama politeisme, yaitu mempunyai kepercayaan kepada banyak dewa. Adapun filosofi bangsa Yunani tidak sepenuhnya lahir di tanah air, akan tetapi di daerah perantauan terutama di Asia Kecil, seperti kota Miletus atau Milete dan kota Efesus. Kemudian merambat ke daerah Italia Selatan. Tokoh-tokoh filosofi yang terkenal adalah Xenophanes, Parmenides, Zeno, dan Melisius. Melalui perantauan filosofi Yunani kuno masuk ke tanah air sendiri, yaitu ke kota Athena. Pada kota tersebut hiduplah Socrates pada tahun 470 hingga 399 sebelum Masehi, Plato 427 hingga 347 sebelum Masehi, dan Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Oleh karena itu, banyak para ahli membuat orientasi di luar Yunani kuno. Kira-kira 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya daerah Tigris dan Eufrat adalah daerah subur. Penduduknya sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi. Orang Mesir telah menyebut pi sama dengan 256/81. Dengan demikian, bangsa Sumeria pada zaman itu telah maju dalam matematika. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Diana. Silakan untuk materi kedua. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan lanjutkan materi yang kedua mengenai latar belakang tokoh Yunani mempelajari astronomi. Yang pertama ada, menurut Firdaus tahun 2017, terdapat teori yang menyatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari. Teori ini muncul oleh Nicolaus Copernicus yang berdasarkan dari hasil membaca beberapa buku Aristarchus. Yang kedua, ada menurut Yudi Widogdo pada tahun 2015. Terdapat seorang murid Socrates yang cerdas bernama Plato. Plato mewarisi tradisi keilmuan dan filsafat gurunya melalui pemikiran-pemikiran Socrates dan mengembangkannya. Plato menuliskan pemikiran-pemikiran gurunya melalui salah satu karya yang fenomenal, yaitu Dialog, Republik, Negara, dan Apologia. Hal ini dilakukan Plato karena pemikiran gurunya tidak ditulis dalam bentuk tulisan, sehingga Plato berinisiatif melakukannya. Yang ketiga, ada menurut Abdul Karim pada tahun 2014. Socrates memiliki metode penyelidikan yang penting bagi pemikiran Barat, yaitu metode Elenchus. Metode ini digunakan untuk menguji konsep moral yang pokok. Oleh karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak filsafat moral dan filsafat umum. Zaman ini juga merupakan masa kejayaan keilmuan bangsa Yunani. Hal ini terjadi karena munculnya dua kajian keilmuan, yaitu filsafat alam dan filsafat mengenai manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Septina. Langsung saja ke materi yang ketiga, kepada Ulfa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tokoh-tokoh pada masa Yunani kuno. Yang pertama ada Thales pada tahun 620 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Thales dinobatkan oleh para sejarawan sebagai bapak filsafat Yunani kuno. Mayoritas ideologi Thales berasal dari Aristoteles yang menunjuk Thales sebagai orang pertama yang menyelidiki prinsip-prinsip dasar, seperti asal-usul materi. Thales ini terkenal melalui pertanyaannya, yaitu alam semesta terbuat dari apa. Melalui pertanyaannya ini, namanya sangat terkenal sehingga banyak orang yang belajar kepadanya. Salah satunya seorang murid Thales yang terkenal bernama
Anaximandrus pada tahun 610 sampai dengan 547 sebelum Masehi. Menurut Anaximandrus ini, mengenai terjadinya matahari berawal dari adanya bola gas yang berpijar di sumbunya. Bagian yang panas ini berada di luar dan bagian yang dingin berada di dalam. Kedua bagian ini berasal dari aperium, yang pada akhirnya bagian ini yang dingin menjadi padat dan terjadilah bumi, sedangkan bagian dalamnya panas dan memecah, dan pecahan-pecahan ini terus berputar pada sumbu masing-masing, sehingga terjadilah matahari, bulan, dan planet-planet lain. Adapun bumi yang terbentuk itu mula-mulanya terbentuk tabung silinder yang terus berputar mengelilingi sumbunya. Mula-mula bumi ini diliputi oleh air atau hidrosfer, dan dalam air itu terjadilah makhluk-makhluk. Demikianlah dalam kurun waktu yang sangat lama terjadilah daratan dan kemudian makhluk daratan. Tentang asalnya manusia ini, Anaximandrus telah menggunakan teori evolusi. Anaximandrus ini mengatakan udaralah sebagai zat asal dan pelangi adalah gejala alam dan bukan ciptaan dewa. Anaximandrus ini juga telah membedakan planet dan bintang. Sebagai seorang filsuf, Thales jarang membatasi penelitiannya pada bidang terbatas pengetahuan kontemporer dan secara aktif terlibat dalam memahami berbagai aspek pengetahuan, seperti filsafat, matematika, sains, dan geografi. Thales sangat dihargai di kalangan orang Yunani kuno. Thales ini sebagai seorang astrolog atau ahli perbintangan melihat nasib, beliau banyak melakukan pelayaran seperti ke Mesir dan sekitarnya. Beliau ini melihat air laut yang sangat luas sehingga dia berpendapat air sebagai zat atau elemen. Saat di Mesir, Thales ini mengukur tinggi piramid Cheops secara ilmu pasti dengan menggunakan metode bayangan yang terjadi akibat sinar matahari. Dengan memakai dalil 2 segitiga sebangun, maka tinggi piramid ini dapat ditentukan. Hal tersebut membuat takjub karena secara matematika dapat diramalkan gerhana matahari yang terjadi dalam tahun 585 sebelum Masehi. Thales juga merupakan orang pertama yang mengembangkan geometri, dan ia merupakan orang pertama yang menciptakan matematika deduktif. Yang kedua ada Aristoteles pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Aristoteles menjadi filsuf paling berpengaruh di antara seluruh murid Plato. Interpretasinya pada hal-hal lebih didasarkan pada fakta yang dipelajari dari pengalaman yang akan diperoleh orang dalam kehidupan mereka. Suatu pendekatan yang berbeda dari Plato yang lebih suka perspektif metafisika. Aristoteles ini berkontribusi di bidang metafisika, khususnya dalam bidang ilmu alam. Ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Sementara itu, di bidang politik, Aristoteles ini percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Hal yang paling penting dalam kontribusinya adalah masalah logika dan teologi atau metafisika. Logika Aristoteles ini merupakan suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiahnya, beliau menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Logika yang digunakan untuk menjelaskannya yaitu cara menarik kesimpulan yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan berpikir. Interpretasinya pada hal-hal lebih didasarkan pada fakta yang dipelajari dari pengalaman yang akan diperoleh orang dalam kehidupan mereka.
Suatu pendekatan yang berbeda dari Plato ini lebih suka perspektif metafisika. Pada saat pengetahuan manusia masih terlalu umum, ia membagi pengetahuan ini ke dalam kategori yang berbeda seperti etika, biologi, matematika, dan fisika. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ulfa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sela kepada Sela. Maaf, Sela sepertinya terkendala oleh laptopnya. Untuk itu, Ulfa tolong lanjutkan saja materinya. Baik, materi selanjutnya yaitu Plato pada tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Plato ini merupakan murid dari Socrates dan memiliki pandangan filosofis yang sama seperti gurunya. Meskipun demikian, Plato ini memilih untuk menggabungkan dua pendekatan utama metafisika, alih-alih menafsirkan filsafat berdasarkan penalaran manusia. Dalam bidang fisika, Plato ini setuju dengan pandangan Pitagoras. Yang selanjutnya yaitu Socrates pada tahun 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Socrates memulai perspektif baru untuk mencapai hasil praktis melalui penerapan filsafat dalam kehidupan kita sehari-hari. Socrates secara terbuka menjauh dari spekulasi fisik yang tiada henti bahwa para filsuf sebelumnya telah begitu sibuk menafsirkan dan berusaha untuk membangun sistem etika yang berdasarkan penalaran manusia, alih-alih berbagai doktrin teologis. Socrates ini disebut sebagai bapak filsafat dikarenakan muridnya, yaitu Plato. Hal tersebut karena Plato menuliskan ilmu-ilmu yang diberikan Socrates dalam sebuah karya. Menurut Abdul Karim pada tahun 2014, Socrates memiliki metode penyelidikan yang penting bagi pemikir barat, yaitu metode Elenchus. Metode ini digunakan untuk menguji konsep moral yang pokok. Oleh karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak filsafat moral dan filsafat umum, yang mana zaman ini juga merupakan masa kejayaan keilmuan bangsa Yunani. Hal tersebut terjadi karena munculnya dua kajian keilmuan, yaitu filsafat kalam dan filsafat mengenai manusia. Pada masa ini, tokoh yang paling terkenal yaitu Plato, seorang murid Socrates. Yang kelima ada Zeno pada tahun 490 sampai dengan 430 sebelum Masehi. Zeno dari Elea menghabiskan waktunya untuk menjelaskan banyak teka-teki dan paradoks gerak dan pluralitas. Zeno juga berusaha menjelaskan kesimpulan kontradiktif yang ada di dunia fisik bertahun-tahun sebelum perkembangan logika. Zeno pernah mengajukan banyak paradoks sendiri yang kemudian diperdebatkan di antara para filsuf generasi selanjutnya. Konsep infinity atau tak terhingga merupakan konsep yang dicetus oleh Zeno. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ulfa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Prilianggraini dengan NPM 2113022061. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang keenam yaitu Pitagoras pada tahun 570 sampai 495 sebelum Masehi. Pitagoras adalah seorang ahli matematika terkenal yang dikenal karena menciptakan teorema Pitagoras, salah satu perhitungan kunci dalam geometri. Meskipun karya matematikanya sangat melegenda, tapi Pitagoras juga berpengaruh pada filsafat modern.
Pitagoras menganggap dunia sebagai harmoni yang sempurna dan mengarahkan pengajarannya tentang bagaimana menjalani kehidupan yang harmonis. Tidak hanya itu, dia juga menjadi orang pertama yang mengajarkan kalau bumi itu bulat. Demikian dilaporkan oleh Athens Insiders. Kemudian yang ketujuh, Anaxagoras. Pada tahun 500 sampai 428 sebelum Masehi. Anaxagoras adalah seorang filsuf dan ilmuwan berpengaruh yang tinggal dan mengajar di Athena selama hampir 30 tahun. Kebanyakan pandangan filosofis dari Anaxagoras selalu berkaitan dengan realitas alam semesta. Ide-idenya yang kontras dan bertabrakan dengan ideologi dan kepercayaan kontemporer membuatnya harus menghadapi konsekuensi dan pengasingan yang mengancam jiwa. Anaxagoras percaya bahwa di dunia fisik semuanya mengandung bagian dari segalanya. Anaxagoras juga dinobatkan sebagai orang pertama yang membangun filsafat secara keseluruhan di Athena. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Selin. Kepada Selin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai implementasi peninggalan Yunani kuno di Indonesia. Beberapa peninggalan Yunani kuno yang masih digunakan di Indonesia yaitu teorema Pitagoras dan hukum Archimedes. Menurut Abdul Karim pada tahun 2014, teori Pitagoras merupakan salah satu peninggalan dari seorang tokoh pada masa Yunani kuno. Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat hipotenusa dari suatu segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi-sisi siku-sikunya. Sedangkan hukum Archimedes merupakan salah satu peninggalan dari seorang filsuf Yunani kuno. Ia menyatakan bahwa tingkat kemurnian suatu tempat adalah sama dimanapun tempat itu berada. Apabila tempat tersebut diberikan penambahan, maka akan mengubah berat dari keseluruhan. Sekian pemaparan materi saya kembalikan kepada Oke, baik. Terima kasih Selin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sela. Kepada Sela dipersilakan. Baik, kesimpulan dari materi hari ini adalah apabila tempat tersebut diberikan penambahan, maka akan mengubah berat dari keseluruhan. Dengan demikian, apabila suatu benda tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam zat cair akan memberikan gaya ke atas atau gaya apung pada benda, yang mana gaya apung ini sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sinesis Arini Rosa 2017. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Sela dan teman-teman yang lain yang sudah menyampaikan materinya. Selesai sudah diskusi kita pada pagi hari ini mengenai sejarah fisika pada masa Yunani kuno. Dilanjutkan oleh arahan dari dosen pengampu mata kuliah sejarah fisika kepada Ibu Dr. Fianti SPD MPD, dipersilahkan. Oke, sudah selesai ya. Baik, selanjutnya kita bisa menuju ke V-Class ya, ke V-Class. Dengan sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana progres dari proyek kita. Ini pertemuan ketiga ya.
Pertemuan ketiga apa keempat sekarang? Keempat, Ibu. Keempat. Pertemuan keempat, kemarin saya sudah sempat tanyakan kepada Anda terkait dengan proyek kita. Belum, Ibu. Di Belum, pertemuan oke. Berarti itu kemarin. di kelas B ya? Iya, SPM Bu. di kelas B. Baik, untuk Mbak Rini Antika, Anda menarik membahas kajian apa di kelompok Anda, Mbak Rini Antika? Dan di sini sudah dijelaskan oleh Anissa bahwa maksud transformasi itu berarti perubahan rupa baik itu Mbak Rini? dan sebagainya. Ya, jadi ada perubahan. Dan di sini juga termasuk perubahan Halo? posisi itu juga termasuk. Lalu geometri itu merupakan cabang matematika yang menerangkan sifat Mbak Rini? dari sudut dan dari ruang. Ya, atau ketika secara tata kata. Mbak Rini? Halo? Oh iya, halo Ibu. Apa suara saya terdengar, Bu? Coba wajahnya diturunkan. Gimana, Mbak Rini? Jadi di kelompok kita itu mengambil kasus yaitu pemahaman klasik cahaya sebagai gelombang, Bu. Di periode fisika berapa itu? Yang proyek pertama, Bu. Memahami tentang klasik cahaya sebagai gelombang. Klasik cahaya? Klasik cahaya, Mbak. Teorinya siapa yang kamu angkat, Mbak? Ini teorinya yang judulnya yang angkat itu Sophie, Bu. Sophie? Mana Mbak Sophie di sini? Ya, Bu. Gimana Mbak Sophie? Ya, jadi kami sudah diskusi dan membuat kesepakatan bahwa materi yang diambil itu materi yang saya cari, Bu. Tentang? Pemahaman klasik, cahaya sebagai gelombang. Cahaya sebagai gelombang. Ya, cahaya sebagai gelombang. Cahaya sebagai gelombang, tapi di perkembangan di fisika klasik ya? Iya, Bu. Oke. Yang ngungkap siapa itu di situ, Mbak? Isaac Newton, Bu. Isaac Newton? Iya. Oke. Baik, untuk tata tulis, kriteria penulisan dan sebagainya Anda bisa koordinasi dengan kelas B ya, untuk sejarah ya, untuk sejarah. Jelas ya? Oke, sekarang Mbak Diana. Diana? Iya, Bu. Kalau untuk kelompok saya sendiri mengambil kasus yaitu tentang sejarah perkembangan optik, Bu. Teori perkembangan optik. Berarti masih di klasik? Iya, Bu. Oke. Mbak Anissa? Anissa yang mana, Bu? Afrilia Anggraini. Satu kelompok sama Diana, Bu, ngambil yang sejarah perkembangan optik. Oke, Anissa Fahturahmi. Iya, Bu. Jangan lupa nanti pembahasannya sampai ke implementasinya pada masa sekarang ya. Pembahasannya diarahkan sampai ke implementasi di masa sekarang. Ya, dari teori munculnya kapan, perkembangannya bagaimana, sampai dengan saat ini. Oke ya. Kalau Mbak Anissa Fahturahmi? Ya, Bu. Saya mengambil kasus, kelompok 1 mengambil kasus perkembangan listrik magnet pada masa fisika klasik terhadap sekarang. Listrik magnet? Ya, Mbak. Ya, Bu. Oke, Mbak Fadila. Terima kasih, Mbak Fadila. Ya, Ibu. Untuk kelompok saya itu
Kasus yang diambil itu pengaruh paradigma klasik pada penerapan bidang teknologi, khususnya bidang biologi biomedis. Kenapa semuanya pada ke fisika klasik ya? Halo. Izin menjawab, Ibu. Ya. Itu sesuai dari yang Ibu omongin di waktu ini, Bu, pertemuan awal. Saya bicaranya apa? Izin menjawab, Bu. Waktu itu sudah diinfokan ke grup bahwa waktu saya bertemu dengan Ibu Fianti langsung itu tidak melulu harus fisika klasik. Tidak harus fisika klasik ya? Yang Mbak Leovi? Iya, Ibu. Terus Mbak Nia, kenapa? Saya mengarahkan ke fisika klasik gitu. Kalau Nia lihat dari hasil recordnya, Bu. Kenapa berbeda dengan Mbak Leovi? Halo? Apakah masih tetap mau di fisika klasik semua? Halo? Gimana nih? Izin menjawab, Bu, tapi di beberapa kelompok ada juga yang mengangkat tema nggak dari fisika klasik, Bu. Apakah yang fisika klasik nggak apa-apa, Bu? Tetap dilanjutkan temanya. Gimana Mbak Leovi? Di kelompok lain, di beberapa kelompok ada beberapa yang nggak mengambil tema fisika klasik, Bu. Jadi apakah yang teman-teman ada berapa kelompok kita? Ada berapa kelompok kita? 6, Ibu. Ada berapa kelompok kita? 6. Maaf, berapa? 6, Bu. 6. Berapa yang klasik? Berapa yang klasik? Ada berapa yang klasik? Tadi sudah tertiga ya yang saya dengar ya. Mbak Rini, Mbak Diana, Mbak Anissa, Mbak Nia juga klasik pasti. Ya Mbak Nia? Iya Ibu, benar. 4 berarti. Kalau Mbak Leovi apa? Izin jawab ya, Bu. Kalau dari kelompok Leovi itu kelompok 2 ngambil masalah pengaruh penerapan ilmu fisika pada masa modern terhadap beberapa bidang keilmuan pada masa sekarang. Oke, fisika modern. Nanti tapi dipaskan ya materinya apa ya? Maksud saya bidang kajian khususannya apa? Ya Mbak Leovia. Iya, Ibu. Jadi permasalahannya dipersempit lagi, Bu, ya, nggak meluas gitu. Misalnya ke tentang astronomi, ke fisika modernnya itu di bagian mananya gitu loh yang bisa ditariknya. Kan luas bahasannya. Iya, Bu. Oke. Kelompok yang satu lagi, Mbak Dia. Satu lagi siapa kelompoknya? Mbak Rini, Diana, Anissa, Nia, Leovi. Satu lagi kelompok yang belum bicara. Siapa? Siapa ya? Halo? Kelompok Fadilah tadi udah, Bu. Fadilah? Iya. Kenapa Mbak Fadilah? Iya, tadi kan Ibu tanya untuk yang klasik itu di kelompok berapa aja. Jadi tadi Fadilah juga ngambil dari masa klasik juga, Bu. Oke, berarti 5 ya? 5-1. Iya, benar. 5. Harapan saya mungkin bisa berubah ya. Semua masa bisa dibahas. Halo?
Ya, koreksi ya, dikoreksi ya. Dikoreksi ya. Jangan semuanya mengambil klasik. Oke, yang pertama. Yang kedua, dalam pembahasannya itu harus lebih tebal bahasannya daripada pengantarnya. Ya, lebih mengkerucut yang diawali dengan bahasan-bahasan yang secara umum, tapi langsung mengkerucut dan mengarah pada masalah yang kita angkat. Jelas ya? Dan nanti saya akan lihat laporan Anda itu di pertemuan ke-6. Gitu ya. Saya akan lihat seberapa mendalam kajian yang Anda buat, dan di situ akan saya koreksi saya akan kembalikan jika tidak sesuai dengan kelas B ya, untuk melihat urutan pembahasan yang harus dilakukan di dalam proyek di mata kuliah ini. Baik, ada pertanyaan? Anda mencukupkan kegiatan tatap maya ini sampai di sini. Silakan. Cukup? Ada pertanyaan? Dari saya cukup, Bu. Oke. Baik ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Mulai pukul 10 kurang 10. Kembali Ovi nanti mau dan diinfokan ke rekan-rekan mahasiswa bergabung. Terima kasih, kembali saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin lab ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu.